Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh secara pribadi. Saat teduh dicukupkan dan kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Hai Mari Sembah. Dan salam. Mari kita mulai ibadah kita. Kebaktian pemuda ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul Life, Living in Faith Every Day. Melalui perenungan tema ini, kita diajak untuk dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan pada kita dan juga mengalami pertumbuhan di dalam iman bersamaan dengan proses hidup kita sehingga kita dapat semakin berhikmat di dalam Tuhan. Untuk itu, selanjutnya mari kita angkat pujian Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Kita sebagai pemuda Kristen, seringkali kita melawan apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Tanpa disadari, kita juga melakukan perbuatan yang kita ketahui seharusnya tidak kita lakukan. Pada saat ini, mari kita mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami mohon ampun jika sering kali dalam hidup kami sering melawan perintah-Mu. Kami sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, dan kami sering mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Tolong ampuni kami ya Tuhan, dan tuntun kami agar kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita angkat pujian Ku heran Allah mau memberi.
bangkit berdiri, terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayat 5 demikian. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan menurut kepada Allah. Mari kita berikan salam damai kepada teman-teman kita semua. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian, ya Tuhan tiap jam. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah, kami boleh dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sungguh Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kami, terutama di tengah situasi pandemik yang kami jalani. Kami tetap dapat menjalani kehidupan kami itu semua karena anugerah Tuhan. Dan firman Tuhan tentu menguatkan kami. Di tengah situasi-situasi yang kami alami, firman Tuhan seringkali menolong kami untuk kami tetap teguh menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan saat ini ketika kami mulai membaca bagian dari firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang kami baca ini. Kami menyerahkan Tuhan waktu pembacaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara pemuda yang dikasih Tuhan, kita akan membaca bagian dari Mazmur 23. Mazmur yang sangat terkenal, yang ditulis oleh seorang raja bernama Daud. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia, kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman ini dalam hidup kita. Haleluya. Ya rekan-rekan yang dikasih Tuhan, teman-teman dari GKI Pastor, apa kabar? Semoga teman-teman di dalam keadaan yang sehat dan tetap berpengharapan. Ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema tentang living in faith every day. Ya, hidup di dalam iman setiap hari. Nah saudara, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana saudara memahami Allah di dalam hidup saudara? Bagaimana saudara mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam kehidupan saudara sehari-hari? Orang biasanya merasakan Allah di dalam kehidupannya ketika dia mengalami peristiwa-peristiwa yang heboh, peristiwa-peristiwa yang spektakuler dalam hidupnya. Contoh, ya kita mudah memahami Allah kalau kita mengalami kebangkrutan, lalu kemudian kita berdoa, lalu Allah memberikan pertolongan, sehingga kita keluar dari situasi yang sedang kita alami. Atau juga mungkin kita mengalami sakit yang sangat parah, lalu kemudian Allah memberi kesembuhan kepada kita, mujizat. Maka kita bisa merasakan Allah di dalam hidup kita. Tetapi saudara, di dalam hidup yang kita jalani, tidak selalu peristiwa spektakuler, peristiwa menghebohkan itu hadir dalam hidup kita.
Kadang-kadang apa yang kita alami dalam kehidupan ini hanya sebuah rutinitas, sebuah perjalanan yang mesti kita jalani dalam keseharian. Tetapi apakah di dalam keseharian itu kita bisa menjumpai Allah? Memang tadi saya katakan lebih mudah kalau ada peristiwa yang spektakuler terjadi dalam hidup kita, lalu membuat kita mudah mengenal Allah. Saudara, ada satu teolog bernama Mike Connelly dalam bukunya Messy Spirituality mengatakan, iman itu seperti roller coaster. Kadang dia naik, kadang dia turun. Tidak pernah iman itu dalam grafik yang terus-menerus meningkat. Ya, maka itu di dalam kehidupan yang kita hadapi, yang namanya penderitaan, kesulitan, itu selalu hadir dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, mampukah kita tetap beriman di dalam situasi apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, terutama dalam keseharian? Mampukah kita bisa melihat kasih penyertaan Tuhan di tengah kehidupan kita yang kadang-kadang tidak menentu? Ada di satu titik kita di atas, kita mudah memahami Tuhan. Tetapi ada kalanya kita ada di bawah. Dan bagi kita menjadi sulit memahami bagaimana Tuhan menolong kita dalam situasi yang terpuruk. Ya. Bahkan kalau situasi itu panjang, tidak menentu, kadang-kadang kita menjadi sulit untuk bisa memahami Allah di dalam hidup kita. Nah, maka itu saudara, di dalam kehidupan kita yang terpenting adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam konteks kekristenan, iman kita dengan yakin mengatakan bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu bukan dimulai dari kita yang mencari Tuhan, tetapi Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Allah yang memberikan anugerah kepada kita, manusia ciptaannya. Allah yang begitu kasihnya kepada kita, sehingga kita yang semestinya menerima hukuman atas dosa kita, justru sekarang kita hidup di dalam karya keselamatan Allah. Kita boleh memandang kehidupan kita dengan baik, dengan pengharapan. Maka itu anugerah Allah yang kita rasakan ini mestinya kita respon dengan benar. Dan salah satu merespon anugerah Allah dalam hidup kita adalah bagaimana kita mengucap syukur atas anugerah itu dengan memberikan diri kita, persembahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Nah, saudara, kalau dalam hidup kita terjadi perjumpaan antara manusia dengan Tuhan, maka kita akan mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Salah satunya hari ini kita merefleksikan perjalanan spiritualitas seorang yang bernama Daud. Dalam pengalamannya menjalani kehidupan dan mengalami pergumulan hidupnya bersama Tuhan, Daud mencoba memahami bagaimana Allahnya itu begitu mengasihi dia. Dia seorang gembala yang kemudian dipilih Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, menjadi raja. Maka itu prosesnya menjadi proses yang sangat menarik, saudara. Sebab bukan Daud yang meminta, tetapi Allah yang memilih. Allah yang menunjuk. Bahkan ketika ada pilihan lain yang lebih baik, kakak-kakaknya yang badannya lebih besar, di situ Samuel juga melihat secara mata manusia ini yang terbaik, yang mestinya menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Allah mengatakan kepada Samuel, enggak, aku pilih Daud. Meskipun dalam pandangan Samuel, Daud itu masih muda, tetapi Allah mengatakan, Allah tahu hatinya Daud. Allah tahu bahwa dia tidak salah pilih. Meskipun sebagai manusia tentu yang namanya kerapuhan itu ada di dalam hidup kita. Maka itu mari kita saudara melihat bagaimana perjalanan Daud bersama Allah itu begitu indah. Yang dia coba persaksikan salah satunya dalam Mazmur 23, Mazmur yang terkenal. Bahwa Tuhan itu adalah gembala. Ya. Dan kalau kita melihat proses Daud dalam pengalamannya dari seorang gembala dipilih Allah menjadi raja, memimpin bangsa Israel, kemenangan-kemenangan dia raih, lalu kemudian dalam perjalanan menjadi raja itu tidak satu kali, saudara, Daud menyerahkan diri dan seluruh hidupnya seperti ketika pertama ia dipilih. Namun berkali-kali sepanjang hidupnya Daud mengalami terus pembaruan. Ya. Setelah menjadi raja, Daud juga pernah lupa. Bahkan dia melakukan dosa. Di dalam dosa itu, saudara, kalau dosa udah menguasai, maka seringkali orang berusaha untuk menutupi dosanya. Tetapi Daud beda. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud bertobat. Ketika dia mengambil istri dari Uria. Maka itu, saudara, perjalanan Daud ini perjalanan yang menarik. Ya, liku-likunya banyak, naik turunnya banyak. Ya, tidak mudah. Tetapi mari kita lihat
di dalam Mazmur 23 ada hal-hal yang menarik menurut saya yang bisa kita sama-sama refleksikan dan kita coba melihat bagaimana perjalanan Daud itu dalam hidupnya mengenal Tuhan, merasakan Tuhan sebagai dikatakan kota benteng, dikatakan sebagai perisai. Tetapi di Mazmur 23 ini ada satu gambaran yang lebih menarik lagi. Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara, Mazmur 23 ini menggambarkan bagaimana Daud memandang Allah dalam kehidupannya. Allah dipandang oleh Daud sebagai gembala. Dalam pengalamannya sebagai seorang gembala, maka Daud memandang dirinya sebagai domba yang tanpa daya dan hanya tergantung pada gembalanya. Sebagai seekor binatang, domba itu termasuk dikatakan binatang yang lemah, yang tidak punya daya pertahanan. Bahkan kalau dia tidak dituntun oleh seorang gembala, dia bisa makan sembarangan, dan kalau dia makan sembarangan, dia akan mengalami sakit, dan dia kemudian akan mati. Maka itu peran gembala menjadi sangat penting bagi seorang atau seekor domba yang tidak berdaya ini. Dan Daud dalam Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dia mengatakan, takkan kekurangan aku. Sebab tugas seorang gembala itu memastikan bagaimana domba-dombanya itu mendapatkan rumput yang baik dan juga air yang tenang. Air yang menyegarkan, air yang bersih bagi para domba. Dan gembala itu selalu berada di sekitar dombanya. Untuk apa? Untuk menjaganya. Ya, sebab sewaktu-waktu ada binatang buas yang bisa saja menerkam mereka. Maka itu Daud membayangkan Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi dalam sepanjang hidup Daud, dia merasakan bahwa Tuhan itu segala-galanya. Saya ini nggak punya banyak kuasa. Maka ketika saya tidak punya banyak kuasa dan saya ini tidak punya daya kuasa apapun juga, maka satu-satunya cara saya adalah tergantung kepada Allah yang memiliki kuasa itu. Maka itu Daud melihat penyertaan Tuhan pada Daud itu begitu luar biasa. Dan itu tergambar dalam Mazmur 23. Yang dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan yang menarik itu dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Daud tidak takut menghadapi bahaya apapun. Itu sudah dibuktikan ketika pertama kali dia hadir melihat Goliat yang menghina nama Tuhan. Dia berani di situ. Termasuk juga menghadapi bahaya apapun yang disebutnya dengan lembah kekelaman. Saudara, ini dalam bahasa aslinya, itu aslinya Salmafet. Itu artinya lembah kematian. Jadi sebenarnya Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kematian, aku tidak takut bahaya. Ya. Kita tahu bahwa ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, lalu seluruh Israel itu mengeluh-elukan dia. Dan itu membuat panas hati Saul. Berkali-kali Saul berupaya membunuh Daud, tetapi berkali-kali juga Allah meluputkan Daud. Tentu Daud pernah mengalami situasi yang paling menakutkan dalam hidupnya. Tergambar dalam Mazmurnya itu bahwa Allah tidak adil. Nggak ada yang salah dengan saya. Tapi kenapa Saul sampai membenci dia? Tetapi berkali-kali juga Allah memberikan kesempatan kepada Daud untuk bisa membinasakan Saul. Tapi Daud tidak memilih itu. Sebab Daud tahu, sadar betul bahwa Saul juga orang yang diurapi Allah. Maka dia tidak berhak untuk bisa menghabisi Raja Saul. Maka itu Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kematian, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, saudara, dikatakan di situ juga, betapa luar biasa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengarapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya. Daud mengatakan bahwa dalam situasi tertentu dalam hidupnya, ya, menghadapi lawan-lawannya yang begitu luar biasa, tetapi selalu ada Allah yang menyertai. Bahkan penyertaan itu digambarkan sebagai menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Memberikan banyak kemenangan. Ya. Daud tahu bahwa kemenangan yang dia dapat juga bukan karena dia ahli berperang, tapi karena Allah menyertainya. Maka itu pengurapan Allah kepadanya ketika dia menjadi raja itu dikatakan sebagai piala yang melimpah, gitu ya. Yang sebenarnya mau mengatakan sebenarnya tuh tanpa daya, tanpa kuasa, nggak punya apa-apa. Tetapi Daud hanya mau hidup dalam kuasa Tuhan. Dan ketika Daud mau hidup dalam kuasa Tuhan itulah
Allah bisa memakai Daud dengan sangat luar biasa. Maka itu Daud menutup dengan kebijakan kemurahan belaka itu akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jika kebijakan dan kemurahan belaka itu yang mengikuti aku sepanjang hidupku. Sebab kalau itu tidak ada, maka aku tidak bisa sampai pada posisi ini. Sebagai raja yang baik. Yang meskipun dalam kelemahannya sebagai manusia, tetapi kemurahan Allah itu tetap hadir. Dan itu kerinduannya, bahwa seumur hidup aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara, cinta Allah yang otentik itu tidak hanya dirasakan oleh Daud itu dalam kejadian yang spektakuler, tetapi dalam keseharian Allah bagi Daud itu selalu hadir. Sepanjang hidup, bahkan dalam hidup yang kadang remeh sekalipun. Sudah ya. Banyak kisah-kisah dari Raja Daud kalau saudara baca, itu sungguh menarik ya. Ketika dia bersembunyi di gua, ya Allah mengirimkan bala bantuan. Tapi yang datang itu kalau kita baca orang-orang stres, orang-orang yang terluka, orang-orang yang juga mengalami sakit hati dan sebagainya. Jadi Daud bukan dapat orang terbaik, tapi dapat orang-orang stres, orang-orang yang depresi, orang-orang yang juga mengalami ketakutan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi Daud mengatakan, kemurahan belaka lah yang mengikuti aku. Bahwa walaupun orang-orang itu orang-orang yang stres, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hidup dan sebagainya, tapi itu juga bisa menjadi tentara-tentara yang baik bagi Daud. Ya. Bahkan juga ada situasi-situasi di mana Daud harus pura-pura jadi orang gila dan sebagainya. Dan itu dia melihat bahwa itu peristiwa-peristiwa yang menurut dia remeh, tidak spektakuler, tetapi dia melihat bahwa cinta ilahi yang otentik itu nggak pernah hilang di dalam hidupnya. Maka itu sudah pertanyaan pentingnya adalah, bisakah kita menemukan Allah dalam rutinitas hidup kita sehari-hari? Dalam perjumpaan antara Tuhan dengan manusia itu terjadi, kita melihat bagaimana Daud melihat Tuhan, melihat dirinya, melihat kesempatan baru, melihat masa depannya. Inilah yang disebut dengan kemampuan bervisi. Melihat di permukaan yang tidak tampak, melihat di balik yang tampak, bahkan melihat yang tersembunyi, yang tadinya nggak bisa kita lihat karena penghalang dosa. Seperti Daud ketika ditegur Nathan, dia nggak sadar bahwa yang diceritakan Nathan adalah dirinya sendiri. Maka itu, visi itu kalau kita dalam perjalanan bersama Tuhan, visi bukan cuma melihat ke depan, tetapi juga melihat ke dalam diri, meraba kompetensinya, tapi juga bisa tembus ke dalam hati kita, di mana roh Tuhan bekerja, mereguk kekuatan yang terbatas tadi, dan membiarkan kuasa Tuhan yang penuh anugerah itu memberi daya tembus untuk bisa bervisi melihat ke depan. Maka itu saudara, visi itu terkandung di dalam dan terlahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam perjumpaan seperti itu, misi juga diberikan Tuhan dan diterima oleh manusia, dalam hal ini Daud, termasuk juga kita. Maka itu saudara, di luar perjumpaan dengan Tuhan, manusia tidak pernah punya visi dan misi. Maka itu, kalau Daud bisa berhasil, dari Mazmur 23 yang kita baca, Daud melihat bahwa itu semua karena tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan gembala, maka Daud domba. Dan domba itu sekali lagi bukan orang yang bisa segala-galanya. Domba itu termasuk hewan yang paling lemah. Dan dia mesti dijaga. Maka itu tanpa gembala yang baik, tanpa penyertaan Tuhan, Daud tidak mampu meraih keberhasilan di dalam kehidupan yang dia jalani, termasuk dalam keseharian. Maka itu teman-teman, hari ini apakah kita mau menemukan Tuhan seperti Daud menemukan Tuhan? Dengan menjumpai Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, Sang Pemberi Anugerah itu, maka kita mendapatkan visi. Termasuk juga barangkali Tuhan meletakkan misi kepada kita. Sebab hidup bukan hanya, kalau kita bicara waktu itu kronos berjalan, tetapi di dalam kronos itu ada kesempatan-kesempatan. Dan kesempatan-kesempatan itu selalu dihadirkan Tuhan untuk kita bisa berjumpa dengannya. Maka itu hari ini saya mau ucapkan, mari selamat menjalani hidup bersama Tuhan. Selamat bertumbuh semakin mengenalnya melalui rutinitas hidup dan peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam keseharian. Ingat, kita tidak sempurna, tetapi Tuhan memilih kita. Dia tahu hati kita, seperti ketika dia memilih Daud. Kita tidak punya banyak kuasa, tapi bagi Tuhan cukup kita yang tidak punya banyak kuasa, tapi mau hidup dalam kuasa Tuhan. Itu yang penting. Kita manusia rapuh, sama seperti Daud, berkali-kali jatuh. Tetapi Allah mengangkat kita, memulihkan kita, dan memakai kita untuk berkarya baginya. Itu luar biasa. Maka itu, saudara-saudara, kalau
kalau kita bisa menghayati Allah bekerja dengan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, masih maukah kita mengandalkan yang lain dalam hidup kita? Maka mari kita jadi seperti Daud, menghidupi iman kita di dalam keseharian, menjumpai Allah di dalam keseharian kita. Ada banyak hal yang tampaknya kita nggak sadari kalau Allah bekerja bagi kita. Salah satunya adalah udara dan nafas kita. Ketika kita bernafas, kita nggak sadar kalau kita hidup. Ya, coba saudara setiap hari merasakan, tarik nafas, rasakan saudara hidup. Itu penyertaan Tuhan. Tanpa itu saudara nggak bisa hidup. Maka tanpa udara saudara nggak bisa bernafas, maka tanpa Tuhan juga saudara nggak bisa hidup. Mari saudara, kita menghidupi iman kita, menjalani kehidupan rutin kita, mencari tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita, visi misinya kepada kita, lalu kemudian kita kerjakan bagian kita, dan tetap bersandar pada Tuhan yang memberikan kemampuan itu bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan terus menjaga kita. Amin. Sekarang kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dengan darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, berpula dari antara orang mati, dan ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk mengampuni orang hidup dan mati. Percaya kepada Kudus, percaya berbicara, setelah orang kudus, mengampuni dosa, memberikan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota pemuda yang berulang tahun pada tanggal 9 November sampai dengan 15 November. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau gembala kami. Seperti Daud Tuhan, Engkau memilih kami. Dan kami pun tidak punya banyak kuasa. Tetapi Engkau membiarkan kami hidup dalam kuasa-Mu. Sehingga kami tahu Tuhan kalau kami berhasil saat ini, itu karena Tuhan juga menolong kami, memberkati kami. Oleh sebab itu biarlah kami menjalani hidup kami dengan baik. Kami boleh berkarya bagi Tuhan di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi Komisi Pemuda di GKI Pasteur. Dalam setiap program yang mereka rancang, kiranya juga boleh menolong para pemuda di dalam pergumulannya bertanya tentang di mana Tuhan dan bagaimana cara Tuhan bekerja. Kiranya melalui setiap ibadah, persekutuan bersama yang dilakukan, ini boleh menolong. Sekaligus juga mereka boleh menyadari bahwa ternyata Tuhan memang hidup, menghidupi dalam sepanjang hidup yang kami jalani dan bekerja dengan cara-cara yang tidak bisa kami pikirkan. Tetapi semuanya Tuhan lakukan untuk kebaikan kami. Kiranya Tuhan memberkati Komisi Pemuda GKI Pasteur di dalam setiap program yang mereka rancang. Tuhan boleh menyertai supaya setiap program ini boleh memberkati banyak pemuda. Kami juga berdoa bagi para pemuda yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah mereka juga terus berproses bersama Tuhan untuk bisa menemukan pasangan hidup mereka dan juga menemukan pekerjaan yang baik yang bisa mereka kerjakan dan semuanya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemuda yang masih sedang melanjutkan studi atau menyelesaikan studinya. Tuhan berkati, berikan mereka semangat, ketekunan untuk dapat menjalani proses-prosesnya bersama dengan Tuhan. Dan mereka boleh merasakan juga penyertaan Tuhan dalam setiap proses yang mereka sedang jalani. Kami berdoa juga bagi para pemuda yang mungkin sakit atau mengalami pergumulan iman. Tuhan juga berserta dengan mereka, menolong mereka. Dan membiarkan juga kami semua juga boleh menjadi satu kesatuan, persekutuan yang boleh saling membangun, menguatkan mereka di tengah pergumulan hidup yang sedang mereka jalani. Berdoa juga Tuhan bagi pemerintah bangsa kami yang terus-menerus berupaya untuk memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap satgas yang dibentuk untuk segera mempercepat penemuan vaksin dan sebagainya yang menjadi solusi baik bagi akhir dari pandemi ini. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Dan kita akan mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari di sini aku bawa Tuhan. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, mari kita bawa persembahan ini di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami. Dan jika kami baru saja memberikan persembahan dari apa yang Kami punya, Tuhan berkati agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita telah bersama belajar bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Lalu bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan di dalam iman, sehingga kita dapat semakin berhikmat dalam menjalani proses hidup kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dan berkat. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan kembali ke kehidupan kita dan mari kita melakukan karya Tuhan, visi Tuhan, misi Tuhan yang diberikan kepada kita, baik dalam lingkungan belajar kita atau lingkungan pekerjaan, baik dalam keluarga atau persekutuan kita di dalam gereja dan masyarakat. Maka itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.